Bilangin ke suami kamu, tanggung jawab ini anaknya kasih uang jajan kek, bukannya dibiarin aja. Apa? Suamiku sudah punya anak. Maaf, Mbak siapa ya? Setahu aku, suamiku belum pernah menikah. Aku Sonia, mantan pacar suami kamu. Kita memang belum menikah. Boleh kita bertemu, Mbak? Boleh, kamu datang aja ke rumahku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, wajah anak ini persis banget seperti suamiku. Mama, ada yang caliin. Masuk Mbak. Mbak, kenapa kamu gak minta tanggung jawab dari awal? Kenapa anak kamu udah 5 tahun kamu baru nyari bapaknya? Sebenarnya emang salah aku juga sih. Soalnya waktu itu aku HB bukan cuma sama dia. Pas anakku gede ternyata mirip banget sama suami kamu. Sebetulnya aku udah kontak dia pas anak aku umur 4 bulan. Aku mah gak apa-apa gak dinikahin juga, asal nafkahin anak aku. Ya Allah, rasanya sulit sekali aku menerima kenyataan ini. Bu, Mas, ada yang ingin saya bicarakan. Ada seorang wanita bernama Sonia mengaku punya anak dari suamiku. Apa? Apa itu benar, Mas? Sayang, aku nggak tahu dia hamil. Tahu-tahu dia bilang ngelahirin anak aku. Aku udah ajak dia nikah, tapi dianya nggak mau. Ya Allah, benar-benar keterlaluan kamu. Kenapa kamu melakukan itu, Nak? Itu dosa besar. Ayi, tolong jangan tinggalkan anak ibu ya, Nak. Ibu mengerti perasaanmu. Kamu pasti kecewa dan gak terima dengan ini semua. Begitupun dengan ibu. Tapi itu masa lalu, Nak. Sejak saat itu, aku mati rasa pada suamiku. Walaupun setiap hari suamiku sujud ke kakiku untuk minta maaf. Apa? Aku hamil. Di sini perasaanku campur aduk. Di saat aku mau berpisah dengan suamiku. Di saat itu juga aku dititipkan amanahmu ya Allah. Aku harus bagaimana? Bu Juleha, itu pohon mangga ibu yang roboh kemarin kena genteng rumahnya Bu Ayi. Udah seminggu kok dibiarin aja sih? Bukannya dibantu benerin gentengnya? Nah, ini Pak, pohon yang tumbang kemarin tolong digergaji ya, biar enak dipindahinnya. Siap, Bu. Alhamdulillah, akhirnya Bu Juleha punya inisiatif juga untuk beresin pohonnya yang tumbang. Loh, kok potongan pohon yang ada di tanahku nggak sekalian diangkut dan diberesin sama Bu Juleha? Malah dibiarin aja. Setelah berbulan-bulan, akhirnya suamiku yang turun tangan untuk pindahin potongan pohon Bu Juleha ke tanahnya. Itu Bu Juleha kok ngambil tanaman keladiku nggak bilang-bilang? Sebenarnya aku sih nggak masalah, tapi masa nggak bilang dulu ke yang punya? Bu Juleha ngapain ngukur tanah di perbatasan tanah saya? Oh, ini rencananya saya mau buat jalan supaya mobil bisa masuk. Setelah diukur masih butuh tanah 1,5 meter lagi. Saya udah pakai tanah saya 1,5 meter. 1,5 meternya lagi dari tanah Bu Ayi ya. Hah? Kok enak di ibu? Ibu cuma 1,5 meter. Kenapa saya harus 1,5 meter? Kalau mau 1 meter 1 meter Bu, biar adil. Duh, kalau 1 meter mah saya nggak mau. Lah, ibu ini gimana sih? Ibu yang pengen buat lebarin jalan, masa tanahnya yang kepotong jalan cuma 1,5 meter? Sedangkan tanah orang minta dipotong 1,5 meter. Kalau ibu nggak mau 1 meter 1 meter, lebih baik nggak usah Bu. Nggak usah sok-sokan jadi pahlawan kampung. Kalau ibu sendiri nggak mau berkorban banyak. Ibu-ibu, kemarin pada denger nggak sih Bu Ranti ribut sama suaminya? Iya Bu, saya dengar. Kenapa ya itu Bu? Kemarin Bu Ranti curhat ke saya. Katanya suaminya ketahuan selingkuh. Makanya dia pulang ke rumah orang tuanya buat nenangin pikiran. Ya wajar aja sih ya kalau suaminya selingkuh. Ibu-ibu lihat aja penampilan Bu Ranti kayak gitu. Kalau kata orang sekarang mah mukanya magrib banget. Dia sih terlalu effort mengabdi pada suami dan mengurus rumah. Sampai-sampai penampilan sendiri gak diperhatikan. Kita doakan aja yang terbaik buat Bu Ranti. Kita juga jangan takabur kalau suami kita setia. Mungkin sekarang mah belum ketahuan aja. Jadi tolong empatinya sebagai sesama perempuan. Apaan sih Bu Ayi ini? Gak asik ih. Saya gak nyangka Bu Ayi
Bu Juleha sebarkan masalah rumah tangga saya ke ibu-ibu komplek. Itulah Bu, ibu kan tahu Bu Juleha suka gibahin tetangga. Kenapa Bu Ranti jadi curhat sama Bu Juleha? Soalnya waktu itu dia orang pertama yang menanyakan keadaan saya. Saya kira dialah orang yang simpati kepada saya. Tapi ternyata dia hanya ingin tahu cerita kesedihan saya untuk dia tertawakan di belakang saya. Sabar ya Bu Ranti. Bu Juleha kok jarang keluar rumah sekarang? Bu Ayi emangnya nggak tahu? Udah 1 bulan ini dia sakit asam lambung dan sariawan penuh di mulutnya nggak sembuh-sembuh. Sepertinya karena dia stres, suaminya ketahuan selingkuh. Mungkin ini juga karma buat dia, karena sebelumnya dia menertawakan saya saat saya diselingkuhi suami. Astagfirullah. Wah, Bu Juleha renovasi rumah lagi? Iya Bu, biar makin luas. Biar orang-orang lihat rumah saya yang paling megah di kampung ini. Enak ya Bu, kalau punya uang banyak. Mau renovasi rumah langsung satset. Ya, begitulah Bu. Anak saya yang jadi dosen dan menantu saya, suaminya si Manda, gajinya besar. Makanya saya sampai bisa renovasi rumah. Wah, berarti bisa dong Bu. Nanti bikin tempat jemuran, biar nggak selalu jemuran di pagar rumah saya. Apa maksud kamu? Bilang aja, kamu iri kan? Suamimu kan penghasilannya kecil. Nggak kayak suami Manda yang penghasilannya besar. Ngapain saya iri Bu? Bagi saya yang penting penghasilan suami saya halal. Saya juga nggak keberatan ibu mau renovasi rumah sebesar apapun. Tapi minimal jangan nyusahin tetangga. Udah jemuran dan buang sampah selalu di depan rumah saya. Selokan pembuangan air rumah ibu pun masa dialirkan ke pekarangan rumah saya? Demi apapun, kalau itu semua nggak dibenahi, saya nggak ridho Bu. Sayang, aku kan pindah tugas di kantor baru dan naik jabatan. Dan kamu tahu aku ketemu siapa? Siapa Mas? Suaminya Manda. Ternyata sekarang dia salah satu anak buahku. Oh ya? Dan kamu tahu kakaknya Manda yang dosen itu sekarang udah dipecat. Apa? Kok bisa? Kenapa Mas? Dia ketahuan korupsi dana mahasiswa yang mau wisuda. Jadinya banyak mahasiswa yang gagal wisuda dan akhirnya dipecat. Ya Allah, jadi sekarang dia kerja apa Mas? Dia jadi tukang ojek online. Oh, pantesan Bu Juleha sekarang terlilit hutang. Dan satu persatu asetnya dijual. Iya, itulah buktinya bahwa roda kehidupan berputar. Yah, dulu mereka sangat berkuasa dan semena-mena. Tapi sekarang Allah rubah semuanya agar kita mengerti bahwa Allah lah yang maha kaya dan maha kuasa. Maka tidak sepantasnya kita sombong dan merendahkan orang lain. Apa yang kita miliki semuanya hanyalah titipan. Bu, kalau jemuran jangan di pagar rumah saya. Buang sampah dan bakar sampah juga jangan di depan rumah saya. Ya ampun, pelit banget sih. Sama tetangga nggak mau kurang lebih. Kamu kan tahu, saya habis renovasi rumah. Jadi, pekarangan rumah saya nggak cukup untuk jemuran. Makanya Bu, kalau renovasi rumah itu mikir. Percuma rumah estetik dan mewah kalau jemuran aja masih numpang sama tetangga. Dasar kamu pelit, nggak punya apa-apa aja belagu. Besok saya mau tasyakuran. Saya boleh nggak pinjem kompor kamu? Kemarin aja aku dikatain nggak punya apa-apa. Sekarang malah mau pinjem kompor ke aku. Tapi aku lagi males ribut. Oh iya Bu, pakai aja. Ayi, ini kompornya saya kembalikan. Kompornya jelek, nggak bisa dipakai. Kayaknya rusak ya? Masa sih Bu? Bu, ini mah bukan kompor saya. Kayaknya kompornya ketukar Bu. Hah? Ketukar gimana? Saya minjem kompor cuma ke kamu, karena cuma butuh 2. Itu yang di dapur mah punya saya, masih bagus, nggak rusak. Boleh dilihat dulu Bu, soalnya kompor punya saya ada tanda huruf A-nya, sedangkan yang ibu kembalikan tadi nggak ada tandanya. Tuh kan bener, yang ini ada tanda A-nya, ini punya saya Bu. Saya mah emang nggak punya apa-apa Bu, tapi minimal saya teh punya harga diri. Saya mah nggak mau ambil barang yang bukan milik saya.